Dagger Team 1, are you seeing this? There's some kind of disturbance here. Davis, what is that? What are you seeing? What the hell? Semua hal di dunia ini punya wujud. Wujudnya bisa padat, bisa cair, bisa gas. Tapi ada wujud yang mungkin kalian tidak kenal. Solid, liquid, gas. Lava can turn into rock, ice can turn into water, metals can melt, and these are natural states, but there are unnatural states. Bose-Einstein condensate. A state of matter that was predicted by Nath Bose and Albert Einstein. Nah, apa yang disebutkan dalam film ini bukan fiksi. Bose-Einstein condensate adalah wujud kelima dari materi setelah padat, cair, gas, dan plasma. Disebut Bose-Einstein karena wujud ini ditemukan oleh dua orang, Nath Bose dan Albert Einstein. Sayangnya, wujud materi ini tidak bisa kalian saksikan sehari-hari, karena dia merupakan fenomena kuantum dan hanya tercipta dalam kondisi yang amat sangat dingin. Einstein predicted that the state of matter would exist, but he thought it was at such a ridiculously low temperature that you would never be able to actually observe it. It's so cold it will kill you instantly on contact, and it can do everything that we've been seeing. Yang menarik, wujud ini punya sifat superfluid. Artinya, dia sangat halus, sehingga bisa menembus apapun tanpa hambatan. Did you see that? The bullets went right through it. Did he miss? McFadden doesn't miss. The fluid becomes a superfluid, which means if you pass something through it, like your fist, Right. there is no resistance to your hand moving through that volume. If you look down here, you will actually see the cold clouds right there in the center of the vacuum. Jadi, apa sebenarnya wujud materi ini? Mengapa bisa terbentuk? Dan apakah berbahaya sampai-sampai NASA harus mengurungnya di angkasa? Gravity had a big effect on these systems, and it would be interesting to do these types of things in space, even though it was totally crazy to even think about that. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Kita bahas dulu sekilas tentang film Spectral. Film ini tayang di Netflix, dan film ini cukup menarik karena menggabungkan film perang dengan film horor. What the hell? Tapi horornya bukan horor biasa, horornya horor ilmiah. The agency thinks this is some kind of cloaking technology. Jadi film ini bercerita tentang perang sipil di Moldova, dan Amerika terlibat dalam perang ini. Suatu ketika, beberapa pasukannya mati secara misterius. Dan dari salah satu rekaman kacamatanya terdapat penampakan. In the last few weeks, we've been finding bodies around the city that were killed in the same way. Insurgent soldiers wearing active camouflage. In this country, something that advanced. Awalnya mereka mengira ini sejenis teknologi kamuflase. Tapi Mark Klein, tokoh utama dalam film ini, yang juga seorang ilmuwan, mengira ini sesuatu yang lain. I don't know what I'm thinking yet, but there is an explanation. Sehingga dia harus terjun ke lapangan untuk melihatnya secara langsung. Namun apa yang terjadi? Pasukannya dibantai habis oleh makhluk ini. Dan ternyata mereka bukan satu atau dua, tapi banyak. Siapapun yang disentuh oleh makhluk ini langsung mati membeku, seolah-olah makhluk ini tercipta dari sesuatu yang amat sangat dingin. Penduduk sekitar mengira mereka adalah hantu korban perang. Ask them what they are. Kai Soto. Искупление душ. Lost souls. Души покойников. Souls of the dead. Sialnya, hantu-hantu ini bertambah banyak dan menyerang seluruh kota, sehingga situasinya tambah kacau. Tapi untungnya, Mark Klein menemukan petunjuk bahwa makhluk ini bukan manusia, bukan hantu, tapi seseorang telah menciptakannya di lab. I know what they are. Someone made it. Man-made how? Bose-Einstein condensate. A state of matter that was predicted by Nath Bose and Albert Einstein. Can pass through walls. It's so cold it will kill you instantly on contact, and it can do everything that we've been seeing. Dengan modal pengetahuan itu, akhirnya Mark Klein tahu bagaimana cara melumpuhkan materi ini. If my math is right,
Should break down condensate. Ya, selanjutnya silakan tonton sendiri filmnya di Netflix. Sekarang kita bahas sisi sainsnya. Di sekolah, mungkin kalian pernah mendapat pelajaran bahwa wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Dan semua zat bisa berubah di antara ketiga wujud ini. Misalnya air. Air dalam suhu ruangan wujudnya cair. Tapi ketika kalian masukkan ke dalam freezer, wujudnya berubah jadi padat, yaitu es. Dan ketika dipanaskan sampai mendidih, wujudnya berubah jadi gas. Dan ini pun berlaku untuk zat lain. Solid, liquid, gas. Lava can turn into rock, ice can turn into water, metals can melt. Ya, tentu setiap zat berbeda. Pada suhu berapa dia mencair, pada suhu berapa dia memadat. Tapi kalian dapat poinnya, bahwa wujud zat itu bergantung pada suhunya. Pertanyaannya, apa itu suhu? Kalau kalian mengikuti episode sebelumnya di channel ini tentang atom, harusnya kalian sadar bahwa suhu itu pada dasarnya adalah energi kinetik dari atom, atau singkatnya, seberapa kencang atom-atomnya bergerak dalam sebuah zat. Dan itulah yang sebenarnya membuat wujud zat berubah-ubah. Pada wujud padat seperti es, atom-atomnya tidak banyak bergerak alias kaku. Tapi ketika kalian keluarkan es dari kulkas, atom-atomnya menyerap energi dari sekitarnya sehingga mereka bergerak lebih kencang dan melepaskan ikatan-ikatannya yang kaku. Disitulah es mencair. Ketika air dipanaskan lagi, atom-atomnya menyerap energi lebih besar lagi sehingga mereka bergerak lebih kencang lagi dari sebelumnya sampai akhirnya lepas dari ikatan air dan terbang ke udara sebagai gas. Dan ini pun sebenarnya tidak berhenti sampai di situ, guys. Kalau kalian panaskan lagi gas, gas akan berubah wujud jadi plasma. Plasma adalah gas bermuatan listrik. Mengapa bermuatan listrik? Karena begitu atom-atom ini mendapatkan energi yang lebih besar lagi, mereka akan melepaskan elektron-elektronnya, sehingga ion positif dan ion negatifnya terpisah, menciptakan tegangan listrik. Itulah yang terjadi pada bola plasma dan petir. Nah, sampai sini harusnya kalian paham bahwa semakin tinggi suhunya, atom-atom bergerak semakin kencang, dan materi cenderung tercerai-berai. Tapi semakin rendah suhunya, atom-atom bergerak semakin lambat, dan materi cenderung memadat. Tapi harus kalian catat, walaupun es bentuknya padat, bukan berarti atom-atomnya tidak bergerak sama sekali. Mereka masih bisa bergerak walaupun minim, yaitu dengan cara vibrasi. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau atom-atomnya tidak bergerak sama sekali? Apa yang terjadi? Hal pertama yang harus kalian tahu, kalau atom betul-betul diam, maka itulah suhu paling dingin. Karena sudah kita bahas tadi, bahwa suhu itu pada dasarnya adalah gerakan atom. Semakin lambat atomnya, semakin dingin suhunya. Maka ketika atom-atom tidak bergerak sama sekali, maka itulah dingin yang paling dingin. Disebutnya titik nol mutlak atau absolute zero. Dan titik nol mutlak ini bukan 0 derajat Celcius, tapi 0 derajat Kelvin, atau setara dengan minus 273,15 derajat Celcius. Itulah batas terendah suhu. Tidak ada yang lebih dingin dari itu. Yang menarik, guys, seberapa keras pun kita mendinginkan sesuatu, tidak akan pernah mencapai titik 0 derajat Kelvin. Has anyone ever got to zero? No, you can't do it. Why not? You can never get there. Why is that? Because every time you try... Ya, kalau dibahas cukup panjang, ini ada hubungannya dengan hukum termodinamika dan teori kuantum. Tapi intinya, hukum alam melarang atom untuk benar-benar diam. Because there's a quantum vibration that goes on, no matter how much heat you've taken out. Nah, yang bisa para ilmuwan lakukan adalah hanya mendekati titik nol, bukan benar-benar nol. Misalnya 1/1 miliar derajat Kelvin. Itulah yang paling bisa dicapai ilmuwan. Dan untuk mencapai suhu itu pun sangat-sangat sulit, perlu teknik khusus. Tapi bagian paling menariknya adalah semakin mendekati titik nol mutlak, maka wujudnya bukan lagi padat, bukan cair, bukan gas, tapi sesuatu yang lain. Inilah yang diprediksi oleh Niels Bohr dan Albert Einstein pada tahun 1924. Jadi pada tahun 1924, Satyendra Nath Bose, seorang ilmuwan India, mengirim surat kepada Einstein yang isinya membuat Einstein terkejut. Dalam suratnya, Bose mengklaim bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan Einstein dalam teori kuantum. Buat kalian yang belum tahu, teori kuantum adalah teori yang mempelajari sifat dan perilaku partikel di dalam atom, yang mana sifatnya sangat aneh,
bertentangan dengan hukum fisika yang ada. Partikel-partikel seperti elektron, proton, dan neutron itu nyata adanya karena bisa diukur secara eksperimen. Tapi uniknya, keberadaan mereka tidak bisa diprediksi secara matematis. Maka dikatakan partikel itu memiliki sifat dualisme sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Singkatnya, partikel-partikel itu seolah punya kehendak sendiri kapan dia akan muncul, di mana dia akan muncul, dan dalam keadaan apa dia akan muncul. Maka dalam teori kuantum, atom itu tidak bisa digambarkan seperti ini, tapi seperti ini. Bagian terang ini menunjukkan partikel itu ada di sekitar itu, tapi tidak tahu pasti di sebelah mana adanya. Nah, Nath Bosz dalam suratnya mengatakan bahwa partikel cahaya atau yang disebut foton itu bahkan tidak bisa dibedakan satu sama lain. Ketika Einstein membaca suratnya, dia langsung terkesima, bahkan Einstein lebih antusias daripada Bosz sendiri. Sehingga Einstein kemudian mengembangkan teorinya Bosz dan pada akhirnya menuntunnya menemukan wujud kelima dari materi yang kemudian disebut Bose-Einstein condensate. Untuk memahami apa itu Bose-Einstein condensate, perhatikan animasi berikut ini. Pada suhu normal, atom-atom pada sebuah gas akan berperilaku normal, masing-masing bergerak sesuai level energinya. Nah, tapi ketika suhu mulai turun, sifat gelombang dari atom-atom ini mulai kelihatan. Semakin dingin suhunya, atom-atom pun semakin lambat, dan panjang gelombang mereka semakin besar. Dan lama-lama, gelombang-gelombang ini saling bertumpuk. Hingga pada akhirnya, semua jatuh pada level energi yang paling rendah, dan mereka bergabung menjadi satu, seolah-olah mereka adalah satu atom yang besar. Itulah Bose-Einstein condensate. You just keep getting this colder and colder and colder, and the wavelengths of each of these particles gets longer and longer. And you reach a point where all the wavelengths overlap each other for every single particle. And they become one. Nah tapi guys, apa yang diungkapkan Einstein ini dalam makalahnya baru sebatas teori. Einstein hanya meramalkan bahwa wujud materi ini harusnya ada dan akan berbeda dari wujud materi yang kita kenal. Masalahnya, untuk membuktikannya, atom harus didinginkan sampai mendekati titik nol mutlak, yang mana itu bukan perkara mudah, karena kita berbicara ratusan derajat di bawah dinginnya es, di mana atom-atom benar-benar hampir diam. Tapi seiring perkembangan teknologi, para ilmuwan akhirnya menemukan bagaimana cara melakukannya, yaitu dengan menggunakan laser. Ya mungkin selama ini kalian taunya laser itu panas, bahkan bisa memotong baja. Tapi dalam kasus ini, laser justru digunakan untuk mendinginkan atom. Bagaimana caranya? Jadi para ilmuwan mengatur frekuensi laser sehingga ketika atom ditembak oleh laser ini, atom-atom akan melambat karena dia didorong oleh partikel cahaya dari arah berlawanan. Ini sama seperti ketika menghentikan bola biliar yang bergerak dengan menumbuknya dari arah berlawanan. Here we cool atoms down with lasers and they get a recoil from it. Just if you hit a billiard ball with another billiard ball. Nah, dengan cara ini para ilmuwan pun bisa menurunkan suhu sampai beberapa milikelvin. If you look down here, you will actually see the cold cloud right there in the center of the vacuum. Tapi guys, itu belum cukup. Para ilmuwan harus melanjutkannya menggunakan teknik yang disebut evaporative cooling. Sederhananya, itu sama seperti meniup secangkir kopi panas. Bedanya, cangkir yang dimaksud di sini adalah medan magnet yang mengisolir atom-atom. Lalu ditiupkan semacam radiasi ke atasnya, sehingga atom-atom yang lebih panas akan keluar dan menyisakan atom-atom yang dingin. Dengan dua cara ini, akhirnya para ilmuwan bisa mendinginkan atom sampai suhu yang dibutuhkan untuk Bose-Einstein condensate terbentuk. Wait a minute. Okay, so Yes, that's the condensate? That's the condensate. But look at the temperature. Yeah, it's very cold. 177 billion. Billionths of a degree. 177 billionths of a degree Kelvin. This is the coldest spot in the universe. Sayangnya guys, wujud materi ini tidak bisa bertahan lama. Para ilmuwan sejauh ini hanya bisa mempertahankan wujud ini antara 15-20 detik, waktu yang sangat singkat. Mengapa seperti itu? Karena atom-atom pun pada dasarnya tidak suka dingin. It is incredibly challenging making something ultra cold because there is nothing in the natural world that wants to be ultra cold. Something like this is so rare, so unnatural, so unlikely. But there are unnatural states. Bose-Einstein condensate.
Jadi tidak seperti di film Spektral, di mana hantu-hantu yang katanya tercipta dari wujud ini bisa gentayangan keluar, bahkan bisa membahayakan manusia. Kenyataannya, aslinya wujud materi ini sangat rentan, sehingga harus selalu dikurung dalam medan magnet. Itu makanya NASA mencoba melakukannya di angkasa. Mengapa? Karena salah satu hambatan para ilmuwan menciptakan wujud materi ini adalah gravitasi. Sedikit saja dia bersentuhan dengan dunia luar, maka atom-atom pun akan segera menyerap energinya, dan wujud ini hancur seketika. Dengan melakukannya di angkasa, maka gravitasi bukan hambatan lagi, sehingga wujud materi ini bisa melayang di udara dan bisa bertahan lebih lama. Gravity had a big effect on these systems, and it would be interesting to do these types of things in space. We think we can get to a new regime of even colder temperatures for even longer amounts of time. Lalu, mengapa para ilmuwan mempelajarinya? Karena ada satu karakter menarik dari wujud ini, yaitu superfluid. Tentu kalian sadar bahwa sesuatu yang bergerak pasti akan mengalami hambatan atau gesekan, sekalipun itu dengan udara. Ya karena udara punya kekentalan seperti halnya air. Nah, superfluid adalah kondisi di mana gas atau cairan tidak punya kekentalan sama sekali, sehingga sesuatu bisa bergerak di dalamnya tanpa merasakan hambatan sama sekali. The fluid becomes a superfluid, which means if you pass something through it like your fist, right, there is no resistance to your hand moving through that volume. Nah, tapi sebenarnya guys, sifat superfluid ini masih bisa dihasilkan tanpa harus sedingin Bose-Einstein condensate. Ini contoh superfluid dari helium cair yang didinginkan sampai sekitar 2 derajat Kelvin. Perhatikan bahwa wadah ini tidak punya pori-pori sama sekali. Tapi kalian bisa melihat seolah-olah airnya menetes ke bawah. Yang harus kalian tahu, airnya menetes ke bawah bukan karena ada lubang di bawahnya, tapi karena cairan ini mendaki ke atas melewati sisinya. Below the lambda point, the superfluid component of liquid helium creeps up along the walls of its container in an extremely thin film. The film rises along the inside wall and comes down along the outside, collecting in drafts at the bottom. Artinya superfluid ini bahkan bisa melewati hambatan gravitasi begitu dia bergerak. Ya intinya mengapa para ilmuwan mempelajari fenomena-fenomena ini seperti Bose-Einstein condensate, karena banyak keajaiban terjadi di dunia kuantum yang tidak bisa kita saksikan dalam kehidupan normal. This is really what we're made of. We're made of weird stuff like this. This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. Artinya hidup ini lebih misterius dari yang kalian pikir.